Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa besar, maka mampukan kami juga mengasihi Engkau dengan cinta kasih yang dalam dan besar. Cinta kasih yang juga kami mampu tunjukkan kepada sesama kami, karena disinilah kehidupan konkret kami. Tuhan, saat ini hati kami buka untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Namun dalam keterbatasan kami, tolonglah kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memberi kami hikmat, sehingga firman Tuhan dapat kami tangkap pesannya, dan kami pelihara serta kami lakukan di dalam kehidupan kami, menjadi tanda dan bukti bagi dunia ini bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam segala sesuatu. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah kuasa-Mu memampukan dia dan kasih-Mu melayakkan dia. Kami siap Tuhan, hati kami dan pikiran kami mau kami fokuskan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca hari ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya, memeliharanya, dan memberlakukannya dalam keseharian hidup kita. Haleluya. 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 Saudaraku, apa kabar? Puji Tuhan, saudara diberkati oleh pelayanan paduan suara Nukanto tadi. Lagunya sangat memberi kita semangat dan sukacita. Nanti setelah ini kalau berpaduan suara, ya kayak gitu ya, supaya lebih oke gitu. Mampu mengekspresikan pesan yang Tuhan mau sampaikan. Saudara-saudaraku, tema kita hari ini bertindak nyata bagi orang-orang yang menderita. Bertindak nyata bagi orang-orang yang menderita. Saudara, orang-orang bijak sering mengatakan hidup ini seperti laut. Kenapa saudara? Ada pasang, ada surut, ada gelombang yang kadang-kadang datang menerpa, tetapi kadang-kadang tenang, damai, luar biasa.
Orang Jawa bilang, pujangga Jawa mengatakan urip iki kadya cokro manggilingan. Nah, saudara, hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Pasang surut kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah yang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita mengalami, bagi karyawan ini, promosi. Kalau mengalami promosi, apa yang dirasakan saudara? Senang, karena dengan promosi jabatan naik, gaji juga naik. Tapi ada saatnya bukan promosi yang kita dapat, melainkan pemotongan gaji, atau bahkan PHK. Ada saat di mana segala hal berjalan dengan mulus, tapi ada saat di mana kita seakan terbentur-bentur dengan berbagai persoalan kehidupan. Orang Jawa Timur bilang, ya opo sih iki? Kok nggak seperti hari-hari yang lalu? Kok sekarang ini kebentur-bentur melulu? Ada kalanya penderitaan terasa begitu berat menekan, tetapi ada saatnya hidup kita ini didatangi sukacita yang membuat kita berbunga-bunga dan bahagia. Ada saat di mana seakan tidak ada jalan, tetapi ada juga saat di mana pengharapan begitu cerlang gemintang. Ada saat hidup terasa ringan, kita bisa bernyanyi dengan begitu riang, tetapi ada saat di mana kondisi kehidupan hampir tidak tertahankan, sehingga seakan-akan kita membawa beban yang begitu berat. Mengapa hidupku seperti ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu juga yang terjadi dengan janda di Nain, yang kisahnya baru saja kita dengar. Dunia seakan runtuh bagi dia. Kenapa? Karena anak laki-laki satu-satunya meninggal. Sebuah peristiwa yang tidak pernah dia bayangkan di sepanjang hidupnya. Setelah suaminya meninggal sehingga ia jadi janda, tumpuan hidup satu-satunya buat dia adalah anak laki-lakinya. Dan semuanya tiba-tiba berubah. Dunia menjadi gelap baginya. Tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupnya. Tidak ada harapan di depan sana. Gelap semuanya. Sebagai perempuan, secara sosial dia terputus dari komunitas, karena anak laki-lakinya itulah yang sesungguhnya memainkan peran dalam kehidupan sosial di komunitasnya. Dunia waktu itu adalah dunia patriarkal yang sangat mengedepankan dan fokusnya pada laki-laki. Bagi janda ini, kehilangan anak laki-laki satu-satunya adalah the end of the world. Habis, runtuh duniaku. Tidak ada sesuatu lagi yang aku bisa harapkan. Maka kita bisa membayangkan jika hati janda itu dipenuhi dengan duka, karena harapannya, masa depannya, kehidupannya seakan-akan sudah sirna ketika anaknya meninggal. Rombongan yang bersama-sama dengan janda itu mengantar tubuh layu seorang anak muda, laki-laki, menuju ke pemakaman. Adalah sebuah rombongan penuh duka cita, rombongan yang penuh derita, rombongan yang tanpa asa. Apa yang terjadi kemudian saudara? Di gerbang kota Nain, rombongan ini bertemu dengan rombongan Tuhan Yesus. Rombongan yang suasana atau atmosfernya sangat berbeda. Rombongan yang dipenuhi dengan sukacita, rombongan yang penuh dengan kuasa, rombongan yang pada akhirnya memberikan harapan baru bagi ibu yang dipenuhi dengan duka itu. Apa yang kemudian terjadi ketika rombongan ini saling berpapasan satu dengan yang lain? Alkitab mencatat dalam ayat 13 dan 14. Dan ketika Tuhan melihat janda itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudara, ada hal yang menarik, sangat menarik. Apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Di dalam catatan Lukas, digerakkan oleh hati. Digerakkan oleh hati. Dan Lukas menambahkan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Di depan mata Yesus, Tuhan Yesus melihat ada penderitaan. Dan ini penderitaan real, konkret. Bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk menunjukkan kesan menderita. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang kadang-kadang menceritakan sesuatu dari kehidupannya untuk membuat orang terkesan bahwa dia sangat menderita, sehingga orang lain kemudian jatuh kasihan, dan dia memanfaatkan jatuh kasihannya orang lain itu untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Banyak yang melakukan itu. Tetapi apa yang di hadapan Yesus ini real, bukan dibuat-buat, sesuatu yang nyata. Penderitaan yang sesungguhnya sedang ada di depan mata Yesus. Apa yang terjadi? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, mungkin ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia, kesannya biasa-biasa saja. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Aku juga sering kok begitu, tergerak hatiku oleh belas kasihan. Tetapi menarik ketika kita membaca terjemahan dalam bahasa Inggris. When the Lord saw her, his heart went out to her. Saudara bisa bayangkan, his heart went out to her. Seakan-akan mau dikatakan hati Tuhan Yesus yang ada di dalam sana, yang penuh damai, penuh cinta kasih itu, penuh kepedulian itu, mencolot keluar, saudara. Selu gitu. Kemana tujuannya? Ke hati ibu yang sedang menderita ini. Dan itulah empati. His heart went out to her. Saudara-saudaraku, saat hati kita seakan keluar dari tempatnya dan menjadi satu dengan hati dari orang lain yang sedang mengalami penderitaan, disitulah sesungguhnya kita sedang punya empati, bukan sekadar simpati. Dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan kata aslinya itu splagna. Splagna itu menunjukkan satu suasana hati ketika melihat penderitaan orang lain, itu perut seakan diaduk-aduk, isinya mau keluar, lalu rasanya andai aku yang merasakan penderitaan itu. His heart went out to her. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita hindari, selalu akan berhadapan dengan penderitaan. Entah itu penderitaan yang terjadi dalam diri kita sendiri atau penderitaan yang dialami oleh orang lain. Jika kita berhadapan dengan penderitaan dan itu terjadi pada diri kita sendiri, maka kita sudah tahu bahwa satu-satunya sumber kekuatan adalah percaya akan pertolongan dan cinta kasih Tuhan, percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi bagaimana jika orang lain yang menderita dan penderitaan orang lain itu ada di depan mata kita, menjadi sesuatu yang real yang kita hadapi? Sikap apa yang akan kita ambil? Cuek?
Bodoh amat, penderitaan mah penderitaan lu aja. Gua mah kagak mau ikut-ikut. Orang hidup udah susah, ngapain ikut-ikutan mikir penderitaan lu, gitu kan. Sering kali orang berpikir begitu. Sudahkah kita seperti Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan? Atau jangan-jangan hati kita memang tergerak, hati kita tergerak, tetapi bukan oleh belas kasihan, bukan oleh belas kasihan, bukan karena compassion, melainkan tergerak untuk menjual penderitaan orang lain, sehingga kita beroleh keuntungan justru dari penderitaan orang lain. Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan kita. Di dalam media-media massa, beberapa tahun yang lalu, begitu luar biasa muncul lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, LSM, atau NGO. Dan ternyata didapati, patut diduga, mereka mengeksploitasi kemiskinan, mereka mengeksploitasi penderitaan orang lain, mereka buat proposal untuk menghadirkan dana, dan dana itu tidak sampai kepada mereka yang menderita. That is the fact. Itu yang bisa terjadi. Hatinya tergerak tetapi bukan oleh belas kasihan, melainkan oleh sesuatu pamrih, sehingga lewat penderitaan orang lain dia beroleh keuntungan. Mungkin juga tergerak tetapi bukan oleh belas kasihan, melainkan untuk mendapat pujian dari apa yang kita lakukan atas penderitaan orang lain. Oh, hebat ya. Atau tergerak juga tetapi untuk memanfaatkan, bahkan mengendalikan orang yang menderita dengan pertolongan yang kita berikan. Saudara, itu kalau dalam bahasa Jawa ada ininya, nulung ning mentung, saudara. Nulung ning mentung, kelihatannya menolong, tetapi di balik pertolongannya ada agenda. Dengan pertolongan ini aku akan kuasai hidupnya sehingga dia bisa aku kendalikan. Saudara, kalau ini yang terjadi di dalam hidup kita, betapa jahatnya kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu di dalam kehidupan kita. Atau hati kita tergerak juga, tetapi bukan oleh belas kasihan, melainkan untuk mendapatkan popularitas dari penderitaan orang lain. Di tengah-tengah penderitaan, saudara, seringkali kita menyaksikan betapa banyak spanduk yang terpampang di sana, baik dari institusi maupun dari partai-partai politik. Di tengah-tengah penderitaan, untuk mendapatkan popularitas, bukan karena digerakkan oleh belas kasihan. Atau bisa saja tergerak sekadar untuk bisa membuat kegiatan atau program yang objeknya adalah penderitaan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 1001 alasan hati tergerak. Tetapi apakah hati kita seperti hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan? Apakah seperti ungkapan His heart went out to her? Saudara-saudaraku, tergerak oleh belas kasihan artinya tidak pernah terpikir untuk mendapat keuntungan sekecil apapun, dalam bentuk apapun, kecuali semata-mata dengan keikhlasan dan ketulusan, tanpa terpikir balas jasa yang akan diberikan, tanpa pamrih, tanpa udang di balik bakwan. Ya saudara, itulah hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Tidak ada agenda atau motif tersembunyi
sekecil apapun, di balik hati yang digerakkan oleh belas kasihan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tergeraknya hati Yesus oleh belas kasihan lalu diikuti dengan kata-kata. Kata-katanya penghiburan. Kata-katanya bukan syukurin lu, emang enak menderita. Sekarang ini ada banyak orang SMS, saudara. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetapi tidak demikian dengan kehidupan kita. Karena kita mau meneladan Yesus. Ketika ada orang yang susah, hati Yesus juga ikut susah dan tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia menghampiri wanita itu, mungkin juga menepuk bahunya dan berkata, "Jangan menangis. Jangan menangis, Ibu." Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Empati Yesus segera diberi bentuk lewat sebuah aksi. Aksinya sangat sederhana, saudara. Di mata kita aksinya sangat sederhana. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Menyentuh mayat, saudara. Mungkin buat kita ini terasa, ya biasa aja lah menyentuh mayat, apa istimewanya menyentuh mayat? Saya sih berulang kali mandiin mayat, Pak Pendeta. Apa istimewanya Yesus menyentuh mayat? Saudara, menyentuh mayat pada waktu itu adalah sesuatu yang diharamkan bagi orang Yahudi. Dan Yesus bukan hanya thinking out of the box, but acting and doing out of the box. Dia mau menajiskan dirinya dengan menyentuh mayat. Dia melanggar hukum sakral yang disakralkan oleh orang-orang Yahudi untuk tidak menyentuh mayat. Saudara, apa yang Yesus lakukan dengan menyentuh mayat itu adalah tindakan penuh resiko. Yesus najis dan dia harus melakukan ritual untuk menyucikan dirinya. Itu dalam kacamata teologi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus sedang melangkah keluar. Yesus sedang melakukan sesuatu yang melanggar hukum sakral waktu itu. Yesus membiarkan dirinya najis untuk suatu motif mulia, mengembalikan harapan dari seseorang yang tidak lagi memiliki harapan. Yesus sedang membawa terang ilahi dan kasih ilahi bagi dia yang sedang berada di dalam kegelapan hidup dan minimnya cinta kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita hidup di tengah keegoisan, kita hidup di tengah individualitas, di mana orang cenderung memikirkan kepentingan dirinya sendiri, gak peduli pada orang lain. Pertanyaannya adalah, masihkah kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, sebagai arak-arakan, sebagai rombongan, sebagai persekutuan orang percaya ini, memiliki kepekaan dan empati seperti Tuhan Yesus? Masihkah kita memiliki hati yang digerakkan oleh belas kasihan dan kemudian bermuara pada tindakan nyata menolong sesama, sekalipun kita harus berhadapan dengan resiko yang membuat kita terancam? Atau kita sama dengan banyak orang, maaf, lu mati-mati aja sendiri lu, emang gua pikirin. Saudara-saudara, sangat indah apa yang ditulis di dalam warta, renungan warta. Saya mengutip apa yang dikatakan Bunda Teresa seperti yang ditulis oleh Saudara Ronald Pekwali. In this life, we cannot do great things
We can only do small things with great love. Saudara, mari kita lakukan hal-hal kecil, tetapi hal kecil itu kita lakukan dengan cinta yang besar. Kenapa? Karena ada alasan untuk itu. Allah telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Dan mari kita wujudkan cinta kasih itu bukan hanya kepada Dia, tetapi kepada Dia dengan cara memperhatikan, memiliki kepekaan, empati, melakukan aksi, menyentuh mereka yang menderita dengan sentuhan kasih Kristus. Sebab saat kita melakukannya, saudara, sesungguhnya kita sedang menyatakan lawatan Allah yang penuh kasih pada dunia. Mungkin lagu ini akan bisa menjadi perenungan bagi kita, sehingga kita selalu memiliki mata dan hati yang terarah pada orang-orang yang menderita. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang hilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Bersama-sama kita nyanyi. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Mereka yang menderita di luar sana memerlukan cinta kasih Kristus. Dari mana mereka dapat? Dari setiap saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.